Siapa orang yang mendapatkan perlindungan ini? Mari kita bahas. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadis 1423, dan di dalam hadis Muslim nomor hadis 1031. Kata Rasulullah, ada 7 golongan, 7 kelompok orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di padang mahsyar nanti, di akhirat nanti. Yang pertama, orang yang mendapatkan perlindungan, kata Rasulullah, imamun adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan kita semua merasakan bahwa diri kita adalah pemimpin. Bupati pemimpin di kabupatennya, lurah pemimpin di kelurahnya, kades pemimpin di desanya, kadus pemimpin di dusunnya, RT pemimpin di RT-nya, suami pemimpin untuk rumah tangganya, istri pemimpin untuk anak-anaknya, anak-anak pemimpin bagi dirinya sendiri. Artinya buat kita semua adalah pemimpin. Kalau kita bisa adil dalam apa yang kita pimpin, insya Allah kita akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah yaitu anak muda yang suka beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin beribadah kepada Allah. Artinya ada orang tua yang suka beribadah kepada Allah, itu biasa. Itu hal yang biasa. Tetapi kalau ada anak muda yang rajin beribadah kepada Allah, itu yang luar biasa. Allah mencintai orang tua yang beribadah kepada Allah. Tapi Allah jauh lebih cinta kepada anak muda yang rajin beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena anak muda ini adalah benteng di masa yang akan datang. Maju atau mundurnya agama di masa yang akan datang tergantung kepada anak muda sekarang. Mudah-mudahan anak muda sekarang adalah jawaban yang terbaik di masa yang akan datang, menjadi pemimpin yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Bukan berarti orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid selalu di dalam masjid, tidak. Boleh dia di luar, boleh dia di kebun, dimanapun dia berada, tapi hatinya selalu rindu untuk mendatangi masjid. Ini yang akan insya Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 orang yang saling mencintai Allah, bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah, bukan karena yang lain. Berteman bukan karena dia kaya, berteman bukan karena dia berpangkat, bukan karena apa yang ada bukan apa yang ada kita inginkan. Bukan ada yang kita inginkan, itu maksudnya. Berteman karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Kalau bisa seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan, lalu lelaki ini berkata, Inni akhafullah rabbul alamin. Maaf saja, saya takut kepada Allah. Ini ya yang paling berat ujian bagi kita. Ada tempat gelap, 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Lalu perempuan itu mengajak berzina. Lalu laki-laki ini berkata, maaf saja, inni akhafullah rabbul alamin. Saya takut kepada Allah. Kita bisa saja
bersembunyi dari manusia, orang lain tidak tahu, tapi kita yakin Allah tahu. Allah melihat apa yang kita lakukan. Maka dari itu kalau kita bisa berkata seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya itu sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang didermakan oleh tangan kanannya. Artinya dia menjaga sedekahnya supaya tidak disebut-sebut, supaya tidak menjadi riya, menjadi bahwa saya ini adalah orang yang suka bersedekah, merasa saya yang suka bersedekah, saya yang suka memberi. Itu adalah perbuatan riya. Suka menyembunyikan kebaikan, itulah orang yang akan mendapatkan naungan, kata Nabi. Yang terakhir, orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah adalah seseorang yang berzikir, mengingat Allah, lalu meneteskan air mata. Meneteskan air mata yang bermotivasi bahwa hidup ini banyak salah semasa hidup dunia. Lalu taubat, menjadikan kesalahan itu sebagai pelajaran supaya tidak diulangi di masa yang akan datang. Ini yang terpenting. Selalu taubat. Ingat, menjadi orang baik itu bagus. Tetapi ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain, itu tidak bagus. Menjadi orang alim itu mantap. Tetapi ketika kita merasa lebih alim daripada orang lain, ini yang tidak mantap, ini yang jelek. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang 7 macam ini, sehingga